Klub sepak bola asal Belanda selama ini kerap dipandang sebelah mata dan tidak dianggap sebagai kompetitor kuat dari klub asal 5 liga besar Eropa. Selain itu, slot untuk klub Belanda di turnamen Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa juga sangat terbatas. Meskipun demikian, bukan berarti klub Belanda tidak pernah menjuarai Liga Champions maupun Liga Eropa. Bahkan, klub asal negeri kincir angin juga pernah menuai keberhasilan dan kejayaan pada masanya. Di Feyenoord, mereka membangun taman bermain di mana anak-anak akan tiba 1 jam sebelum sesi dan bermain tanpa pelatih. Permainan bebas itu adalah cara menciptakan kembali sepak bola jalanan. Tidak diragukan lagi bahwa klub tersebut bertujuan untuk mengembangkan para pengambil keputusan. Di pertengahan musim dan kompetisi Liga Champions yang sedang berjalan, kondisi Feyenoord saat ini bisa dikatakan tidak ideal. Klub asal Belanda ini sedang berada di tengah pergolakan. Beberapa saat sebelum laga leg pertama melawan Milan pekan lalu, Feyenoord memecat pelatih Brian Priske. Tetapi, Boschart yang diangkat sebagai pelatih sementara berhasil membawa Feyenoord menang 1-0 di kandang. Mereka berhasil lolos ke babak 16 besar setelah menahan imbang AC Milan di leg 2 dengan agregat 2-1. Itu menunjukkan karakter tim yang selalu siap dalam situasi apapun. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Saat bermain di Rotterdam, AC Milan dibekuk. Jadi mau tak mau mereka harus menang di depan pendukung sendiri. Tapi justru bukan kemenangan yang didapat, melainkan hasil imbang. Pada laga yang digelar di San Siro, Feyenoord berhasil menahan imbang AC Milan dengan skor 1-1. Dalam pertandingan sengit tersebut, Rossoneri mampu unggul. Hasil imbang tersebut membuat Feyenoord memastikan tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan agregat 2-1. Tak cuma itu saja, laga tersebut juga dipenuhi drama yang mana Theo Hernandez mendapat kartu merah di menit ke-50 dan juga pemain Feyenoord, Gvairo Reed juga mendapat kartu merah di menit ke-90+7. Dari hasil tersebut membuat legenda AC Milan, Zlatan Ibrahimovic angkat bicara. Ia mengatakan, Feyenoord bermain tidak lebih baik dari Milan. Tapi justru mantan timnya yang merugikan diri sendiri. Lebih lanjut, Ibrahimovic juga merasa kecewa dengan keputusan wasit yang memberikan kartu merah kepada Theo Hernandez. Legenda berusia 43 tahun itu juga menegaskan, bek kiri timnas Prancis itu bukanlah biang kerok dari kekalahan AC Milan. Ketimbang Liga Champions, Feyenoord lebih sering berkutat di Liga Eropa. Malahan mereka sempat terpelanting ke Liga Konferensi Eropa atau turnamen kasta ketiga. Yang cukup mengesankan di turnamen itu, Feyenoord nyaris menjuarainya. Musim ini adalah kedua kalinya secara beruntun Feyenoord bermain di Liga Champions sebagai hadiah karena mampu finish di posisi kedua di Eredivisie musim lalu. Setelah gagal musim lalu, musim ini Feyenoord masuk 16 besar menenteng status The Giant Killer. AC Milan cuma salah satu penyintasnya. Sebelum Milan, Bayern Munchen dan Manchester City sudah merasakan alotnya perlawanan Feyenoord. City ditahan 3-3, sedangkan Bayern lebih ngenes, kalah telak 3-0. Feyenoord membuat keputusan mengejutkan. Mereka memecat pelatih Brian Priske hanya 2 hari sebelum menghadapi AC Milan di babak play-off fase knockout Liga Champions. Priske ditunjuk sebagai pengganti Arne Slot pada musim panas lalu. Ia sempat membawa Feyenoord meraih Piala Super Belanda dengan kemenangan atas PSV Eindhoven. Pelatih asal Denmark tersebut juga berhasil membawa Feyenoord lolos ke play-off Liga Champions dengan 4 kemenangan dari 8 laga. Walau menghabisi Bayern Munchen, tapi performa Feyenoord di tangan Priske masih jauh panggang dari api. Menghadapi lawan selevel, belang Feyenoord kelihatan. Priske juga berhasil mengakhiri tren negatif dengan kemenangan 3-0 atas Sparta Rotterdam akhir pekan lalu. Namun hasil itu tak cukup untuk menyelamatkan pekerjaannya.
Pada akhirnya, Feyenoord memutuskan berpisah dengan Priske pada Senin waktu setempat. Pemecatan ini terjadi 2 hari jelang duel kontra Milan di Liga Champions. Seperti mencari jarum di tumpukan jerami, mencari pelatih baru yang available di pertengahan musim tidak pernah mudah karena kesulitan mencari pelatih nganggur. Sementara tak mungkin memboyong Coach Justin, Feyenoord menunjuk pelatih interim, Pascal Boszczak. Di tengah badai kritik, Boszczak yang cuma pelatih ganjel, sanggup membawa Feyenoord ke 16 besar Liga Champions kurang dari sebulan setelah ditunjuk. Mengalahkan AC Milan pula. Belakangan Boszczak akan dikembalikan ke asalnya, yakni tim muda. Selain pergantian pelatih, Feyenoord juga kehilangan pencetak gol terbanyak mereka, Santiago Giménez, yang hijrah ke AC Milan pada Januari lalu. Keputusan pelatih Milan, Sergio Conceição, untuk menurunkan Giménez sebagai starter dalam lawatan ke Belanda ini bisa dibilang sebagai sebuah kesalahan. Bek Feyenoord, David Hanko, menjadi salah satu aktor utama di balik kemenangan Feyenoord. Dia mengaku sudah memahami gaya bermain Giménez, yang beberapa waktu lalu masih menjadi rekan setimnya. Hanko dan rekan-rekannya di lini belakang mampu menutup ruang bagi Giménez sepanjang laga. Striker asal Meksiko itu kesulitan mendapatkan peluang bersih dan gagal mencatatkan shot on target dari satu shot yang dia dapatkan. Giménez mencetak gol yang sangat berarti saat melawan mantan klubnya, Feyenoord, di leg kedua babak playoff Liga Champions. Gol Giménez harus menghadapi kenyataan pahit ketika AC Milan tersingkir dari kompetisi setelah kalah agregat 1-2. Robin van Persie resmi ditunjuk sebagai pelatih Feyenoord. Mantan penyerang Manchester United dan Arsenal itu menandatangani kontrak hingga 2027. Filosofi kepelatihan Van Persie berfokus pada pengembangan gaya bermain menyerang yang terstruktur, disertai dengan energi, intensitas, dan determinasi yang tinggi. Pendekatan ini sejalan dengan visi Feyenoord yang ingin menjadi tim yang agresif dan dinamis. Meskipun detail taktiknya belum sepenuhnya terungkap, penekanan pada permainan menyerang yang terorganisir menjadi ciri khas dari filosofi yang akan diimplementasikannya. Pengalaman internasional Van Persie sebagai pemain dan pelatih diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pemain Feyenoord. Ia dikenal sebagai sosok yang kreatif dan tidak menyukai pendekatan pelatihan yang terlalu kaku. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, pemain Feyenoord kemungkinan akan diberikan kebebasan lebih untuk mengekspresikan diri di lapangan, tetapi tetap dalam kerangka strategi tim yang terstruktur. Sejak ditunjuk sebagai pelatih, Van Persie berkomitmen untuk mengubah gaya bermain Feyenoord menjadi lebih menyerang. Hal ini mencerminkan pengalamannya sebagai pemain yang sukses, di mana ia dikenal dengan kemampuan mencetak gol dan memberikan assist. Feyenoord ingin menjadi tim yang tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menguasai permainan dan menciptakan peluang secara konsisten. Dalam filosofi kepelatihannya, Van Persie menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama di antara para pemain. Ia percaya bahwa untuk mencapai tujuan bersama, setiap pemain harus memahami perannya dalam tim dan saling mendukung satu sama lain. Dengan pendekatan ini, ia berharap bisa membangun tim yang solid dan memiliki kekompakan yang tinggi. Selain itu, Van Persie juga dikenal dengan pendekatan analitisnya terhadap permainan. Ia sering menggunakan data dan statistik untuk mengevaluasi performa tim dan individu. Dengan memanfaatkan teknologi modern dalam analisis permainan, Van Persie berusaha untuk meningkatkan kualitas permainan Feyenoord dan memaksimalkan potensi setiap pemain.